Sing diurusi kok mek donya tok. Loh, kita dilahirkan di dunia ini memang untuk ngurusi dunia. Mau ngurusi apa kalau kita dilahirkan di dunia nggak ngurusi dunia? Tapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangani Channel. Disinilah gunungnya pusaka sepuh yang berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan tanpa batas, dan pastinya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Dan seperti biasa, kita berdua edisi kali ini kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangani tentunya. Apa yang mau kita ulas edisi kali ini? Kali ini saya akan mengulas keris yang berwarangka Madura ini. Warangkanya agak lama ini, agak lawas. Seperti ini. Ya mesti istimewa keris Ari Wisangani. Nggak percaya, langsung aja. Keris Carang Soko Blambangan. Sekilas keris ini koyok keris anyar, tapi saya jamin dunia akhirat ini keris sepuh, keris bener. Pamor pedaringan kebak penuh, bolak-balik penuh. Orang nggak paham sekilas mungkin, Mas pamor koyok pamor pelek. Bukan, ini bukan pamor yang terbuat dari pelek. Istimewa ini. Keris-keris Blambangan macam ini, keris-keris ini keris galak. Tapi di dalam kegalaannya itu tidak melupakan sisi perekonomian, sisi kesejahteraan nih. Percuma galak tok, sakti tok, negatif duit. Ya kan? Coba saya pikir, percuma. Mungkin ada yang komentar, sing diurusi kok mek donya tok. Loh, kita dilahirkan di dunia ini memang untuk ngurusi dunia. Mau ngurusi apa kalau kita dilahirkan di dunia nggak ngurusi dunia? Tapi ada tapinya. Karena apa jenenge? Kita ngurusi dunia, tapi ya tetap ada pagere. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini jangan dilakukan, ini yang boleh dilakukan. Itu kan yang harus diperhatikan. Nah kalau kita lahir di dunia nggak ngurusi dunia, ngurusi apa kat ini? Kan gitu. Yang ujung-ujungnya ibadah. Kita niati ngurusi dunia karena tugas kita sebagai manusia, untuk sebagai saya seorang orang tua, seorang ayah, memperhatikan kesejahteraan istri anak saya. Nah, itu kan tugas. Saya niati seperti itu. Ketika kita berada di kesadaran, sekali lagi kesadaran, ini saya menjalankan tugas untuk membahagiakan anak istri saya. Apakah ya kita akan berpikir untuk nipu orang, untuk berbuat jahat? Makanya dalam kesadaran, dalam kehidupan itu diperlukan kesadaran. Ketika ada yang bertanya, gimana mas latihannya? Dilatih aja, dibiasakan. Sekali lagi, kita di dunia memang untuk mengurus dunia. Kalau nggak ngurus dunia, ngurus apa? Kita berada di dunia ini. Kan gitu. Seperti inilah Carang Soko Blambangan. Istimewa. Langsung sampean cek energi nih.
memang terkesan galak dan memang sudah terkenal galak, ganas, dan banyak yang berlu 9. Tapi ada yang lurus, ada yang ini ada. Tapi yang lurus 9 itu agak sering lah kita mendapatkannya. Tapi setiap pusaka itu ada keunikan masing-masing. Ini keunikan dari kembang kacangnya yang enggak lazim sama pamori sing ngejreng. Ketika orang nggak paham, ini pamor pelek mas, bukan, sekali lagi bukan. Keris ini menunjang pemilihnya untuk menjadi pemenang dalam segala hal, insya Allah. Wayamu. Oke, sebelum ke esoteri ya Pi ya, tadi Ya. sempat yang Saman utarakan tentang kesadaran ya, semua orang itu wajib memiliki kesadaran. Kesadaran itu bisa diartikan menurut saya itu sebuah pemahaman. Ketika sebuah pemahaman sudah kita dapatkan, kita sudah mendapatkan pemahaman, baru itu terus selanjutnya itu menyadari Pi. Itu kan pemahaman, kesadaran itu pemahaman. Menyadari itu tindakan Pi. Jadi kalau kita sudah menyadari apa-apa yang boleh dan tidak boleh di dunia itu, tindakannya ya jangan dilanggar. Oh, berarti saya harus begitu. Berarti tidak hanya cukup sadar. Sadar itu pemahaman, sama dengan pemahaman kayak gitu. Paham. Kalau sudah paham ya jangan dilanggar. Soalnya kebanyakan itu terjerumus di situ Pi. Paham tok tapi tidak menyadari. Iya. Jadi cuman apa ya? Cuman di sini saja gitu. Cuman di sini saja paham, tapi tidak menyadari. Kalau sudah paham ya harus menyadari. Menyadari sama dengan tindakan. Jadi tindakan kita harus sesuai sama pemahaman kita gitu Pi. Benar sekali. Oke. Kalau mengulas esoteri Belambangan itu kayaknya apa ya Pi ya? Sudah sering sekali. Jadi sepertinya apalagi yang mau kita ulas. Tapi ya sekali lagi namanya pertarungan itu lebih ke apa ya Pi ya? Kehebatan ya gitu ya Pi ya. Kehebatan apa untungnya kita hebat kalau dari segi, karena hebat itu harus dibarengi dengan perekonomiannya juga mapan kayak gitu. Kalau menurut saya itu hebat itu karena bisa mencukupi gitu Pi. Jadi buat apa kita hebat di luar tapi di dalam melompong kayak gitu. Kita ternyata bukan hebat itu harus dalam segala hal kalau menurut saya itu. Dari segi kepala keluarga, mungkin kayak Saman kepala keluarga, tapi kan Saman kepala keluarga, saya bagian meminit keluarga kan seperti itu. Jadi hebat itu harus dalam segala hal, terutama sejahterakan dulu keluarga. Kalau diri wajib itu sudah pasti, setelah itu keluarga. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena banyak di luaran sana, semoga kita bukan salah satunya gitu ya Pi ya. Di luaran sana itu ketika di luar itu kayaknya wah. Nah, seperti itu kayaknya wah. Tapi di dalam lingkungan keluarga tidak seperti itu. Itu yang harus dirubah. Sejahterakanlah keluargamu dulu, baru sesuaikan sama yang di luar. Gitu. Maka kita akan, semoga kita akan menjadi yang luar biasa seperti itu, gitu Pi. Amin. Nah, ini salah satu pusaka penunjang agar kita bisa tidak hanya menyejahterakan keluarga, karena ini berpotensi tidak hanya keluarga saja yang sejahtera gitu Pi. Tapi itu harus yang kita utamakan. Bukan berarti kita egois loh ya. Karena itu setelah keluarga kita sejahtera, kita tidak, itu kan contoh-contoh kecil, kebiasaan, latihan kecil. Karena segala sesuatu, entah itu dalam hal apapun, dalam hal kebaikan, itu sebenarnya bukan susah, cuman berat aja. Kenapa berat? Karena butuh dilatih. Susah itu kalian tidak mengerjakan. Kalau Saman mengerjakan pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Berat, iya berat, karena harus dibiasakan, karena harus dilatih seperti itu ya Pi ya. Contohnya seperti ini, kita melatih kesejahteraan keluarga, kita hebat dalam keluarga, kita mumpuni dalam keluarga. Kalau sudah terbiasa seperti itu, menyejahterakan yang di luar pun
tidak menjadi sesuatu yang tidak menjadi beban yang berat. Benar sekali, seperti itu maksud saya. Nah, ini salah satu sarana pusaka untuk mensupport kita seperti itu, menyejahterakan keluarga, juga menang dalam segala hal dalam keluarga. Kalau sudah dalam keluarga terlatih, insya Allah di luaran sana itu bukan jadi hal yang berat itu tadi. Benar sekali. Oke. Sepertinya ada ya komentar yang perlu kita tanggapi. Oke, benar sekali. Ini ada komentar yang kayaknya kita juga perlu menanggapi, tapi juga di sini juga sudah banyak yang menanggapi gitu. Oke, ya. saya bacakan aja ya, Pi ya. Ini dari Dwirtanto Bi. Bagi pemula yang ingin punya keris itu harus punya keris dasar dulu. Keris dasar yaitu ini yang di-sharekan ya, Pi ya. 1. Tilam upih, ini ibunya pusaka. Dalam kurung tempat ternyaman. Nomor 2, brojol. Dalam kurung fitrahnya manusia. Nomor 3, tilam sari. Dalam kurung inti dari kehidupan. Nomor 4, jalak sangu tumpeng. Dalam kurung sebagai sarana kerezekian, ini adalah versi dari keilmuan. Nah, sebelum kita menanggapi Pi, saya bacakan yang sudah menanggapi Pi. Ini dari tanggapannya dari AGSM gitu, Pi. Ya. Gini, tapi kok saya yang pertama punya kok tombak korowelang, katanya gitu. Ya. Terus ini dari Bayu Samudra. Berarti kalau punya yang lain dulu dibuang saja. Ya, kayaknya katanya seperti ini. Terus ini dari Antasena Pi. Katanya gini, versi bakul Mas, nanti ujung-ujungnya betok buat tindih seperti itu. Terus ini dari Vino Waspodo yang menanggapi Bayu Samudro tadi, Pi, yang katanya punya korowelang harus dibuang ya, berarti itu kan tidak sesuai sama daftarnya. Ya jangan, katanya gitu. Terus dari Vino Waspodo lagi, karena keris pertamaku Nogorojo. Nah, ini kembali lagi ke Dwirtanto. Minimal itu tilam upih. Ini bukan versi bakul, tapi versi keilmuan. Lebih tepatnya bisa ditanyakan sama empu langsung. Wah. Itu begini Mas ya. Biarpun sampean ngomong ini versi keilmuan. Keilmuan itu syarat sebuah keilmuan itu harus masuk akal dan bisa dibuktikan. Dan harus bermanfaat. Itu versi kan harus seperti itu. Lah buktinya beberapa yang komentar seperti itu kan buktinya punya korowelang dulu ya. Fine-fine saja. Yang punya Nogorojo dulu karena dia mungkin dari faktor keturunan langsung. Ya, baik-baik saja. Saya dulu punya pertama kali tombak Damar Murup ya, baik-baik saja. Berarti kan sudah gugur keilmuan sampean tadi itu. Ya, keilmuan yang seperti apa? Kalau sing demono harus seperti ini, seperti kita itu ngomong bukti. Gini gitu loh. Sebuah keilmuan itu kan harus dibuktikan. Ya kan? Sampai kan ini keilmuan. Terus yang tadi ngomong korowelang dulu, Nogorojo dulu, saya tombak dulu, buktinya nggak apa-apa. Berarti kan keilmuan sampean tuh udah gugur, gagal. Kalau saya pribadi seperti itu, nggak masalah kita memiliki yang pertama pusaka apa saja, yang penting cocok, ya udah selesai. Kok kata ngomong apa? Iya, saya tambahkan sedikit ya, Pi ya. Saya sering kali menyampaikan perlunya kita tahu diri. Perlunya kita memahami kapasitas diri. Sebenarnya penyampaian Masnya ini secara umum ya memang seperti itu keilmuan tadi. Tapi masing-masing orang itu kan getarannya itu berbeda-beda. Wadahnya itu berbeda-beda. Ada yang harus memang secara keilmuan, ada yang harus dengan urutan seperti itu, ya nggak ada salahnya. Tapi nggak iso dipatok harus semua orang seperti itu, nggak bisa. Itu memang tidak salah. Seperti itu memang tidak salah, ada urutannya seperti itu memang tidak salah. Bahkan orang itu harus mempunyai pondasi agar apa-apa yang
harusnya diterima kita itu bisa sesuai kayak gitu. Tapi namanya pondasi orang itu berbeda-beda. Ada yang pondasinya itu dari bata, katakanlah seperti itu aja, Pi. Ada yang dari bata putih, ada yang dari batu alam. Itu sah-sah saja, tergantung kapasitas, tergantung wadahnya orang masing-masing. Jadi nggak bisa kalau pondasi itu harus dari batu alam, itu wajib, itu nggak bisa diganggu gugat. Tidak bisa seperti itu, meskipun itu juga tidak salah. Masalahnya cuman nggak bisa dipukul sama rata, harus pakai batu alam, ibaratnya seperti itu. Sama kayak emasnya ini, itu tidak salah. Tapi nggak bisa buat patokan kalau semua orang itu harus dasar pondasinya seperti itu. Begitu Mas ya. Oke, bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti, karena kita sudah berapa kali menyinggung masalah kapasitas dan wadah masing-masing orang gitu. Cukup. Oke. Ya ditutup. Para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, semoga penjelasan kita yang panjang lebar itu menjawab pertanyaan atau menanggapi komentar-komentar, semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan sekaligus bisa menambah pengetahuan yang baru gitu ya, Pi. Amin. Tentunya dalam hal yang positif. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Semoga makhluk hidup yang di dunia ini semua berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam cinta pusaka. Madangi jagat kang gumelar, pratanira satriya utama, pangarepipun bangsa sanuswantara, ngasta pusaka lan teteking jiwa, mandegani kridaning satriya, lampahira kegahing pakarti, dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan, toheng nyawa ngemban jejibahan, angu gemi jejeking pranatan, kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar, amadangi jagat kang gumelar, pratanira